Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Giki. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi di sini sebagai proses peningkatan output dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Tujuannya untuk membangun ekonomi di samping untuk meningkatkan pendapatan rasional, juga untuk meningkatkan produktivitas baik dari segi barang maupun jasa yang berlaku di negara tersebut. Mungkin cuma itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Kamalia, absen 22 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan poin ke B tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia, sektor pemerintah memiliki peranan besar dalam sejarah perekonomian, di mana peran tersebut dituangkan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Menurut Adam Smith, pemerintah memiliki 3 fungsi utama dalam mendukung perekonomian, yaitu yang pertama, memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, menyelenggarakan peradilan. Dan yang ketiga, menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses, yang artinya pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha meningkatkan pendapatan per kapita, yang artinya merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang agar perekonomian dinyatakan keadaan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, pada hakikatnya, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu ekonomi dan non-ekonomi. 1. Faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan seperti
kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengelola bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi atau disebut juga sebagai proses produksi. Yang kedua yaitu faktor pembangunan ekonomi. Faktor pembangunan ekonomi diantaranya sumber daya alam atau SDA yang dimaksud adalah seperti tanah, air, udara, beserta segala hal yang ada di dalamnya. Dalam pengertian seluruh sumber daya yang tersedia dan bisa dimanfaatkan, sumber daya manusia atau SDM yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan punya soft skill dalam pengembangan kreativitas. Juga pemberdayaan sumber daya manusia, kalau pembangunan itu menjadikan manusia sebagai objek juga subjek, jadi dilakukan oleh manusia dan buat kesejahteraan manusia itu sendiri. Jadi manusia sebagai objek harus produktif, menghasilkan produk yang kreatif dan mempunyai daya saing dan jual yang tinggi. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayati, absen 33. Di sini saya akan melanjutkan yakni poin D tentang ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada 6 poin mengenai ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama yakni laju pertumbuhan penduduk dan penduduk per kapita. Nah, laju pertumbuhan penduduk dan produk di sini merupakan angka yang menunjukkan jumlah dari pertumbuhan di tiap tahunnya. Nah, biasanya hal itu bisa kita lihat dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, kita bisa lihat dalam jangka waktu semisal 5 tahun ataupun 10 tahun tertentu. Nah, yang kedua di sini yakni peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas di sini merupakan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi yang bisa kita lihat dari peningkatan produktivitasnya. Dalam artian, apabila pemasukan dari sumber tenaga dan modal di sini semakin besar, maka serta meningkatnya juga akan semakin efisien juga. Nah, yang ketiga di sini terjadinya pertumbuhan struktural yang tinggi. Nah, terjadinya pertumbuhan struktural yang tinggi di sini bisa kita sebut dengan transformasi ekonomi yang semulanya dari pedesaan ke perkotaan, dari sektor dari pertanian ke sektor industri modern. Nah, di situ sudah mengalami perubahan, yakni kenaikan pertumbuhan struktural yang tinggi di sini, yaitu sebuah produktivitas tenaga kerja yang ada dalam modernisasi dari suatu proses peningkatan nilai tambah yang didukung dengan adanya sebuah kreativitas yang tinggi dan sebuah penerapan dari teknologi yang mana mampu memperluas pasar produk. Nah, yang keempat di sini yakni adanya sebuah urbanisasi ataupun sebuah perpindahan. Sebuah urbanisasi di sini merupakan perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan ataupun sebaliknya dari kota kecil ke kota besar. Nah, urbanisasi di sini merupakan salah satu ciri yang menandakan pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi tersebut dapat meningkatkan sebuah pendapatan dari orang-orang yang semulanya dari desa ke kota, dan biasanya standar dari pendapatan di desa dan di kota itu jauh berbeda. Nah, yang kelima di sini yakni ekspansi negara maju, di mana ekspansi negara maju di sini, negara maju bisa kita katakan mereka memiliki kualitas pendidikan dan juga ilmu pengetahuan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbedaan utama antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terletak pada cakupan perubahannya. Pembangunan ekonomi, perubahannya ada dalam bentuk pembangunan sektor perekonomian menjadi lebih baik. Perbedaan selanjutnya antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertumbuhan produksi tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Perbedaan kuantitas dan kualitas ekonomi merupakan fakta yang saling mendukung buat menyeimbangkan perkembangan di antara keduanya.